Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang zakat fitrah. Pada pagi ini yang akan kita bahas tentang hukum zakat fitrah dengan uang. Halaman 82. Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan itu. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Inilah yang dipegang kuat oleh Malikiyah, maksudnya para ulama di lingkungan mazhab Maliki. Kemudian Syafi'iyah, ulama yang berada dalam lingkungan mazhab Syafi'i. Hanabilah, ulama yang berada di lingkungan mazhab Ahmad bin Hanbal. Dan Daruriyah. Daruriyah itu maksudnya Abu Daud Az-Zahiri. Sedangkan ulama lain seperti Hasan Basri, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah berpandangan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat argumentasi dari masing-masing ulama ini yang mengatakan zakat fitrah tidak boleh dengan uang. Dalilnya apa? Yang mengatakan zakat fitrah boleh dengan uang juga dalilnya apa? Dalil pokok mazhab pertama, maksudnya yang tidak memperolehkan zakat fitrah dengan uang. Saya bacakan langsung sahabat terakhir yang meriwayatkan ya. Atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi sanad terakhir. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Umar dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada umatnya 1 sok untuk kurma. Kemudian 1 sok gandum atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan dari kalangan kaum muslimin. Dan beliau pun memerintahkan agar mengeluarkannya sebelum orang-orang mengerjakan sholat. Maksudnya adalah sholat Id. Nah, jemaah sekalian, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan opsi lain
Di sini hanya menyebutkan so'an min trabin atau so'an min syairin. Satu so' dari tamar, dari kurma, atau satu so' dari gandum. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya bahan-bahan pokok. Padahal di kala itu dinar dirham sudah ada. Jadi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka ya memiliki dinar, mereka juga memiliki dirham. Dinar dan dirham sebagai alat tukar itu sudah berjalan. Nah, tapi pada hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dari tamar atau dari gandum tanpa ada opsi mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Nah, kemudian di riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Bukhari juga ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bertutur, kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min syairin aw sa'an min samrin aw sa'an min tamarin aw sa'an min agtin aw sa'an min zabibin. Dulu kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sok makanan atau satu sok gandum atau satu sok tamar atau satu sok keju atau satu sok anggur kering atau yang disebut dengan kismis. Kalau di kismis kita bukan madu yang dikeringkan ya. Bukan ya. Beda jenis ya. Beda jenis. Namanya sama tapi bahannya yang berbeda ya. Bahannya yang berbeda. Nah, jamaah sekalian, di riwayat yang kedua ini jenis makanan yang bisa dijadikan sebagai zakat fitrah lebih dari yang disebutkan di riwayat pertama. Kalau di riwayat pertama itu kan hanya kurma dan gandum. Tapi kalau di sini ditambah ada keju, ada kismis ya. Nah, tapi sekali lagi tidak ada pilihan uang. Kemudian yang berikutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'i minal lagwi war-rafath wa ta'matan lil masakin man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqun minas shadaqah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan perbuatan yang tidak senonoh dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin.
Nah, jamaah sekalian, di sini, nah kalau hadis yang ketiga itu menyoroti tujuan dari zakat fitrah. Tujuan dari zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim tu'matan lil masakin. Jadi menjadi pembersih bagi orang yang saum dan makanan bagi orang yang miskin. Nah, di sini disebutkan bahwa hikmah zakat fitrah itu adalah tu'matan lil masakin. Nah, yang termasuk jenis makanan itu kan yang tadi, kurma, gandum, ya. Kemudian tadi kismis gitu. Kalau di sana keju, kalau di sini keju. Nah, sedangkan uang tidak termasuk kategori makanan gitu. Nah, lihat nih sisi pendalilannya ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah bagi kaum muslimin dengan menyebut jenisnya. Jenis-jenis yang disebutkan oleh beliau itu merupakan jenis-jenis makanan pokok. Semua jenis makanan pokok bagi satu penduduk negeri dapat dikiaskan dengan hal-hal tersebut. Misalnya seperti beras. Suatu kewajiban jika telah ditentukan jenisnya, maka tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Apalagi dalam riwayat Ibnu Abbas telah disebutkan salah satu tujuan pengeluaran zakat fitrah itu adalah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Tidaklah tercapai tujuan tersebut kecuali dengan penilaian berupa bahan pokok lainnya. Pendalilan lain yang dipakai bahwa dalam zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu uang dinar dan dirham itu ada, uang dinar dan dirham itu ada, ya beredar sebagai alat tukar. Nah sehingga ini kata kelompok pertama nih Pak, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan itu harusnya diinfokan, gitu. Ya kan? Karena uangnya sudah ada. Ya. Baik, ini yang pertama. Sekarang kita lihat bagaimana dalil dari kelompok kedua. Di surah At-Taubah ayat ke-103. Ini yang secara umum dulu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat ini sebagai dalil bahwa asal dari kewajiban zakat yang diambil adalah pada harta. Dan asal dari harta adalah apa-apa yang dimiliki berupa emas dan perak. Ya. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu memang masuk dalam kategori amwal, tapi bukan pembatasan. Karena di sini di ayat yang jadi rujukan utamanya, ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal itu pada prinsipnya adalah khudh min amwalihim. Nah, kalau bicara tentang amwal, bicara tentang harta, maka emas dan perak itu ada di dalamnya gitu. Jadi pokok dalam zakat itu bukan at'am tapi amwal gitu.
Ini beda ininya ya, beda cara pandangnya. Jadi kalau yang kelompok pertama itu memandang bahwa zakat fitrah itu pada to'am, tapi kelompok kedua memandang zakat fitrah sama seperti zakat mal. Karena kategorinya kedua-duanya sama zakat. Nah, kalau zakat maka yang dikeluarkannya itu bukan dari to'amnya tapi amwal gitu. Didasarkan pada keumuman dari ayat 103 surah At-Taubah. Gitu. Nah, penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat fitrah dengan gandum, kurma hanyalah untuk sekedar memudahkan dalam memenuhi kebutuhan dan bukan membatasi jenisnya. Nah, mari kita lihat dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis shadaqati faqila mana'a ibnu Jamil wa Khalid ibn al-Walid wa Abbas ibn Abdul Muttalib faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yanqimu ibnu Jamil illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah wa rasuluhu wa amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan qad ihtabasa adra'ahu wa atudahu fi sabilillah wa ammal Abbas ibnu Abdul Muttalib fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hiya alaihi sadaqatun wa mithluha ma'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan sedekah zakat. Lalu dikatakan kepada beliau bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas bin Abdul Muttalib tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa Bani Jamil tidak mau mengeluarkan zakat? Sebab dahulunya dia fakir, namun diberikan Allah dan Rasulnya menjadikannya kaya. Adapun Khalid, sungguh kalian telah menzalimi Khalid karena dia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya untuk berjuang di jalan Allah. Adapun Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun demikian dia tetap wajib berzakat dan yang semisalnya selain itu." Nah, jemaah sekalian, sisi pendalilannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan bagi Khalid untuk membuat perhitungan bagi dirinya yang senilai dengan zakat yang diwajibkan padanya. Dengan apa? Dengan perlengkapan perang yang ia berikan. Jadi Khalid itu zakatnya pakai perlengkapan perang. Pakai pedang, pakai baju besi gitu, Pak. Selanjutnya, anna Anasan radhiyallahu anhu haddatsahu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu fariidatas shadaqah allati amara Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam man balagat indahu minal ibil sadaqah al jaza'ah wa laysat indahu jaza'ah wa indahu hiqqah fa innaha tuqbalu minhul hiqqah wa yaj'alu maha syataini inistaysarata lahu au 20 dirhaman wa man
balagat indahu sadaqatul hiqqah wa laysat indahu al hiqqah wa indahu al khid'ah fa innaha tuqbalu minhu al jaza'ah wa yu'tihi al musaddiq 20 dirhaman aw syataini wa man balagat indahu sadaqatul hiqqah wa laysat indahu illa bintu lubun fa innaha tuqbalu minhu bintu lubun wa yu'ti syataini aw 20 dirhaman wa man balagha sadaqatu bintu lubun wa indahu hiqqahu fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqah wa yu'tihi al-mutasaddiq 20 dirhaman aw syataini man balagha sadaqatuhu bintu lubun wa laysat indahu wa indahu bintu mahad fa innaha tuqbalu indahu bintul mahad wa yu'ti min 20 dirhaman aw syatain. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan Abu Bakar radhiyallahu an pernah menulis surat kepadanya pada Anas bin Malik ya, tentang aturan zakat. Sebagaimana apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amarallahu wa rasuluhu. Yaitu barang siapa yang memiliki onta dan terkena kewajiban jaza'ah, sedangkan dia telah memiliki jaza'ah dan yang dia miliki, sedangkan dia tidak memiliki jaza'ah dan yang dia miliki hanyalah hiqqah, maka dibolehkan dia mengeluarkan hiqqah. Bahwa ada keterangannya ya, yang dimaksud dengan jaza'ah itu adalah hewan yang genap berusia 4 tahun masuk ke 5 tahun. Ada nama-namanya ya. Ada nama-namanya. Kalau manusia yang enggak ada itu. Oh, paling pembagiannya gini. Pembagiannya itu bayi ya, batita, balita ya. Kemudian anak-anak remaja. Ujung-ujungnya remako. Nah, namun dia harus menyerahkan pula bersamanya 2 ekor kambing atau 20 dirham. Dan barang siapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat hiqqah, sedangkan dia telah memiliki tidak memiliki hiqqah, namun dia memiliki jaza'ah, maka diterima zakatnya berupa jaza'ah dan dia menerima atau diberi 20 dirham atau 2 ekor kambing. Dan barang siapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat hiqqah, namun dia tidak memilikinya kecuali bintu labun yang berusia 2 tahun masuk 3 tahun, maka diterima zakat darinya berupa bintu lubun, namun dia wajib menyerahkan bersamanya 2 ekor kambing atau 20 dirham. Nah, barang siapa yang telah sampai padanya kewajiban zakat bintu lubun dan dia hanya memiliki hiqqah, maka diterima zakat darinya berupa hiqqah dan dia menerima 20 dirham atau 2 ekor kambing. Jadi dapat apa? Kembalian. Ya, dapat kembalian. Ya, ternyata tidak zakat ke ayah pamulangan, Pak. Nah, dan barang siapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat bintu labun, sedangkan dia tidak memilikinya kecuali bintu makhol, maka diterima zakat darinya berupa bintu makhol, namun dia wajib menyerahkan bersamanya 20 dirham atau 2 ekor kambing. Nah, jamaah sekalian, ini ada penggantian dengan uang, Pak. Walaupun kasusnya pada zakat mal, ya, kasusnya pada zakat mal. Tapi orang-orang yang berpendapat boleh mengeluarkan zakat fitrah, ya, dengan uang itu, nah mereka menyamakan antara zakat fitrah dengan zakat mal, gitu.
Jadi zakat fitrah dengan zakat mal itu gak ada bedanya, sama, aturannya sama. Dalam Al-Quranul Karim itu tidak ada tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adanya dalam hadis. Nah, kalau begitu, maka kalau merujuk aturan tentang zakat, maka merujuknya pada apa yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 103 tadi. Nah, maka zakat fitrah itu sama seperti zakat mal dari sisi tata aturannya. Nah, di zakat mal ini itu ada riwayat yang menyebutkan boleh diganti dengan uang. Jadi kalau orang misalnya terkena tadi ya, dia terkena jadaah, ya, kemudian yang dia miliki hikoh, dia terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya, hewan yang berusia 4 tahun masuk 5, tapi dia tidak punya, gak apa-apa diganti dengan yang di bawahnya, sisanya itu diganti dengan uang. Gitu. Nah, jemaah sekalian. Kemudian pada riwayat yang lain, yang riwayat Bukhari, ya. Faradun Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri. Au qala Ramadan ala zakari wal unsa wal hurri wal mamluk sa'an min tamrin au sa'an min syairin fa'adalan nas bihi nisfa sa'in min burin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah atau zakat Ramadan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Kemudian orang-orang, maksudnya para sahabat ini, menyamakannya dengan 1/2 sok bur. Bur itu ya, bur itu apa ya? Sejenis anggur ya. Oh, gandum berkualitas bagus ya bur itu. Bur. Nah, kemudian riwayat yang kedua. Saya baca terjemahannya saja. Orang-orang menyamakan setelah itu dengan 1/2 bur. Kemudian Nabi berkata, Abdullah memberikan kurma. Lalu penduduk Madinah pun kesulitan untuk mendapatkan kurma. Lalu ia, Abdullah, memberikan gandum. Nah, kemudian yang ketiga, disebutkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin. Qala Ibnu Umar faja'ala an-nas adlahu muddain min hintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah, 1 sok kurma dan 1 sok gandum. Abdullah bin Umar berkata, orang-orang menyamakannya dengan 2 mud hintah, sejenis gandum juga. Nah, jamaah sekalian, sisi pendalilannya, para sahabat telah mengkonversikan 1 sok kurma dan gandum itu dengan 1/2 sok bur atau 2 mud hinto. Ini sebagai dalil bolehnya membayarkan zakat tidak berdasarkan ya. Ini sebagai dalil bolehnya membayarkan zakat fitri berdasarkan kesetaraan nilai. Buktinya kan para sahabat melakukan konversi itu. Oh, kalau bur itu
itu jenis gandum tapi jenisnya itu jenis yang bagus gitu ya. Nah, maka para sahabat itu, orang-orang kala itu tidak menetapkan satu sok tapi setengah sok. Nah, ini kan yang dilakukan ini konversi ini. Nah, artinya di kalangan para sahabat kala itu pun mereka sudah melakukan konversi itu gitu. Nah, ini. Nah, baik. Nah, kemudian pada riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, ini Abu Ishaq yang menuturkan, adaraktuhum wa hum yu'tuna li fi shadaqati Ramadan ad-darahima bi qimati ta'am. Aku menjumpai mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah sebagian sahabat dan para tabi'in yang menunaikan sedekah Ramadan, maksudnya zakat fitri, beberapa dirham senilai makanan. Nah, berarti kasus mengganti zakat fitrah dengan uang itu terjadi di generasi salaf gitu. Jadi bukan sekarang ya. Bukan sekarang, oh ayo nawa cenah jelema hayang gampang nawai, enggak. Mengeluarkan zakat fitrah ya dengan uang itu sudah terjadi di generasi salaf, sudah terjadi di generasi sahabat, sudah terjadi di generasi tabi'in gitu. Nah, kemudian kata Qurrah, ja'ana kitab Umar ibni Abdul Aziz fi sadaqatil fitri nisfu sa'in an kulli insanin aw qimatahu nisfa dirhamin. Umar bin Abdul Aziz ya, mengirim surat tentang zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah sebanyak setengah sok bagi setiap orang atau dengan nilainya, harganya yang seharga yang setengah dirham. Nah, jemaah sekalian, di sini Pak, yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gitu. Cicitnya generasi keempat ya. Anak incu. Mun di Tatar Sunda mah buyut. Nah, Umar itu mengeluarkan kebijakan boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dengan qimahnya, dengan nilainya gitu. Nah, kemudian dari Hasan Basri, ia berkata, la basa an tu'tiyad darahim fi shaqatul fitri. Tidak mengapa diberikan berupa uang dirham dalam zakat fitri. Nah, kemudian ini pada riwayat Bukhari tapi secara mu'allaq ya. Taus mengatakan qala Mu'adz radhiyallahu an li ahli al-Yaman uturi bi ardi thiyabi khamisin aw labisin fi sadaqah makana syair wad durah ahwanu alaikum wa khairun li ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Mu'adz berkata pada penduduk Yaman, berikanlah kepadaku barang berupa pakaian khamis
atau pakaian lainnya sebagai ganti gandum dan jagung dalam zakat. Hal itu lebih mudah bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi kami. Nah, apa yang diungkapkan oleh Mu'adz ini mengisyaratkan bahwa prinsip zakat itu adalah anfa. Mana yang lebih bermanfaat gitu. Nah, Mu'adz ya di kala itu dia yang diperlukan olehnya adalah pakaian. Ya, yang diperlukan oleh pakaiannya. Makanya beliau sampaikan pada para muzaki itu, kalau kalian mengeluarkan zakat pada kami, jangan berikan gandum, jangan berikan kurma, berikan pakaian pada kami. Gitu. Ya, ini kan mengisyaratkan bahwa jenis zakat itu boleh diubah sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dari mustahik. Kayak misalnya kita ambil contoh ya. Sekarang kan ada saudara-saudara kita yang terkena musibah ya. Terkena musibah longsor di Cipongkor ya, Pak. Apa yang diperlukan oleh mereka? Oh, banyak. Betul tidak? Bukan hanya sekedar membutuhkan makanan. Betul. Mereka memerlukan pakaian, ya. Katanya sekitar 10 rumah ya yang hancur. Kemudian tapi kalau yang terdampak bisa ya lebih dari 100 rumah kalau nggak salah ya, yang terdampak. Nah, yang diperlukan oleh mereka itu kan bukan hanya sekedar makanan, ya. Mereka perlu pakaian. Nah, sehingga nih ketika ada sebagian muzaki yang mengeluarkan zakatnya itu dengan makanan, oke. Tapi ketika ada sebagian muzaki yang mengeluarkan zakatnya dengan pakaian, boleh. Karena itu lebih bermanfaat bagi mereka. Karena sandang pun termasuk ke dalam kebutuhan pokok gitu. Bahkan makanannya pun menjadi lebih beragam lagi ya. Lebih beragam lagi bagi untuk membantu mereka kan makanan-makanan yang cepat disajikannya. Betul nggak ya? Kalau beras misalnya lama, jadi akhirnya yang lebih cepat nanti bisa jadi mie instan gitu banyak. Mie gelas naon kan. Nah, jemaah sekalian, ternyata ya di antara ulama kontemporer yang juga memberikan kebolehan mengeluarkan zakat dengan uang itu Ibnu Taimiyah, tapi beliau memberikan beberapa catatan. Tadi sini disampaikan ya. Ibnu Taimiyah mengatakan gini, yang lebih nampak benar dalam permasalahan ini bahwasanya mengeluarkan zakat dengan nilai tanpa kebutuhan maupun maslahat yang kuat adalah terlarang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW telah menetapkan keputusan untuk zakat berupa 2 ekor kambing atau 20 dirham dan beliau tidak langsung menyetarakannya dengan nilainya. Sebab jika diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan nilainya secara mutlak, maka itu akan dapat menyebabkan pemilik harta menyamakan dengan sesuatu yang jelek. Bahkan kadangkala hal ini menimbulkan dampak yang buruk
karena zakat dibangun atas asas memberikan sesuatu kepada orang lain. Hal ini hanya dianggap jika diberikan sesuai dengan jumlah dan jenis harta itu sendiri. Adapun mengeluarkan zakat fitrah dengan nilainya karena kebutuhan ya atau kemaslahatan atau keadilan maka tidak mengapa. Misalnya ada seseorang yang menjual buah-buahan di kebun atau lahan pertaniannya dengan dirham. Dalam hal ini jika orang tersebut mengeluarkan 1/10 zakat pertanian dari uang dirhamnya tersebut diperbolehkan. Ia tidak dibebani untuk membeli dengan uang dirhamnya itu buah-buahan atau gandum. Kayak gini, kayak orang panen. Kayak orang panen, misalnya ya. Panen nih, dia punya taruh misalnya kebun anggur ya. Sudah sampai pada nisab. Kan ketika mengeluarkan zakat nanti mengeluarkan anggur, Pak. Ya kan ya? Kan anggurnya dijual, Pak. Diborong ya. Udah saya beli saja kebun anggurnya. Sudah kan diberi misalnya diberi berapa juta gitu ya, berapa puluh juta. Uangnya sudah diterima. Ketika dia mengeluarkan zakat, nah ke pasar neneangan anggur. Enggak kan? Yang dia keluarkan adalah kimahnya, nilainya gitu. Itu yang dimaksud dengan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Pada kondisi tersebut, orang-orang fakir telah mendapatkan kesamaan dalam zakat tersebut. Ahmad bin Hanbal telah mengatakan kebolehannya tentang hal itu. Misalnya, seseorang yang diwajibkan padanya mengeluarkan zakat seekor kambing untuk kepemilikan 5 ekor unta. Di mana pada saat itu tidak ada orang yang menjual kambing. Maka membayar zakat dengan nilainya pada waktu itu diperbolehkan atau mencukupi. Ya, orang punya unta nih. Dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya kan pakai kambing. Efeknya domanya gitu. Domanya juga nggak ada yang menjual kambing. Maka di saat itu boleh dia mengeluarkan dengan qimahnya. Nah. Kemudian ia tidak dibebankan untuk bersafar ke kota lain hanya untuk membeli seekor kambing. Misal yang lain, ada beberapa orang mustahik zakat yang meminta kepadanya agar diberikan uang karena dipandang lebih bermanfaat, atau petugas zakat memandang memberikan uang itu lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Maka dalam hal ini diperbolehkan memberikan zakat dalam bentuk uang kepada mereka. Hal ini sebagaimana yang dikutip dari Mu'adz bin Jabal, berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian karena itu lebih mudah bagimu dan lebih baik bagi orang-orang muhajirin dan ansor yang tinggal di Madinah. Nah jadi bukan menggampang-gampangkan, tapi maksudnya adalah lihat dari sisi anfa, lihat dari sisi manfaat. Ya. Jamaah sekalian, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang, ya, maka siogianya dianalisa, benarkah ini lebih bermanfaat? Ya Pak ya. Nah makanya kan kita harus mengkaji mustahil. Ini jamaah sekalian gini, saya ingin ambil contoh gini Pak. Ada orang-orang fakir tapi mereka tidak bisa membuat skala prioritas Pak. Ya, konsumtif. Ya. Kalau memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang, ya Pak ya, pada seorang laki-laki kepala keluarga, ya Pak, ternyata tetapi ka pamajikan anak, tetapi ka pamajikan anak, tetapi ka budakna, ya Pak ya, ngadon gancang meli udud, waduh, dia bahaya jamaah sekalian. Kalau untuk yang seperti ini, maka yang lebih anfa adalah kita memberikan dalam bentuk makanannya, ya, dalam bentuk makanannya, gitu. Jadi aduh. Tapi bagi orang-orang yang kita pandang dia amanah, ya Pak, dia jujur, kemudian juga dengan uang itu
bisa mencukupi banyak kebutuhan, ya, bisa mencukupi banyak kebutuhan. Ya, jadi bukan hanya sekedar apa yang ia makan, ya. Bisa jadi dengan itu misalnya tercukupi kebutuhan lainnya, karena gini kan ya, mengolah makanan itu kan itemnya banyak kalau di kita, Pak. Ya kan ya? Beras itu kan ada teman-temannya jemaah sekalian. Kita kan nggak tahu teman-temannya itu siapa saja, ya. Kemudian harus ada gas yang ia beli, harus ada minyak yang ia beli. Itemnya banyak. Nah, ketika kita berikan uang, itu lebih bermanfaat untuk mereka. Begitu jemaah sekalian ya. Karena inti dari zakat itu bagaimana memberi sesuatu yang lebih bermanfaat ya bagi para mustahik. Baik jemaah sekalian, ini yang saya sampaikan. Besok kita akan berbicara tentang waktu pembagian zakat fitrah dan mustahik zakat fitrah ya. Dua itu kita akan sampaikan besok ya. Karena ada yang mustahik zakat fitrah macam fakir miskin wungkul gitu. Jadi gini, perbedaan pendapat di antara pertama menjadikan fakir miskin sebagai satu-satunya mustahik zakat fitrah dengan menjadikan fakir miskin sebagai yang diutamakan untuk mendapatkan zakat fitrah. Beda kan ya? Kalau diutamakan berarti ada bagian lain untuk mustahik lain. Gitu. Demikian jamaah sekalian yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.